Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bersama seluruh imam yang melayani di tempat ini, ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya yakin dan percaya saat ini saudara sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau tundukkan kepala kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena satu kali lagi Tuhan kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi Tuhan bagi saudara yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap pribadi kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jamahan-Mu, urapan-Mu sama Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menaungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Terima kasih. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita katakan dengan iman. Walau 1000 rebah di sisiku, Kaulah tetap Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Terima kasih. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini iman kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau telah tetap Allah kami. Tetaplah Allah Haleluya. penolongku. Terima kasih Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Mari sekali lagi katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah Tuhan, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Inilah iman kami Tuhan. Kami tak pernah goyah Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami percaya Engkau masih memberkati kami Tuhan. Untuk itu tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Oh Yesus, haleluya.
tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, Ku yakin Tuhan Kau yang melindungi setiap kami. Terima kasih Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang selalu menjaga kami. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari sekali lagi saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau yang selalu menjaga kami, Kau yang selalu menolong kami Tuhan.
Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan, haleluya Yesus. Amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Kami senantiasa mau menyampaikan ucapan syukur kami untuk memuliakan Engkau yang sudah melakukan banyak keajaiban dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengangkat hidup kami dari manusia yang tidak berguna menjadi orang yang berguna, dari manusia yang jatuh ke dalam lubang di dalam dosa, tetapi Engkau telah mengangkat kami keluar dari dosa. Kami percaya bahwa hidup kami sekarang adalah hidup bagi kemuliaan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami mau duduk diam di kaki-Mu seperti Maria mengambil bagian terbaik untuk mendengarkan firman Allah. Berkati semua sidang jemaat dimanapun mereka mengikuti, mereka beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus juga ada di sana untuk menguasai pikiran hati mereka, sehingga ketika firman Allah disampaikan, mereka akan menerima berkat daripada Engkau. Berkati setiap kehidupan yang sempat mendengarkan firman Allah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan salam. Kita hari ini berbahagia karena kita bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Setiap kali kita bisa mendengar firman, kita ini berbahagia. Ya, bukan karena saya yang sampaikan kata bahagia ini kepada saudara, tetapi itu Alkitab yang bilang. Dalam Wahyu 1 ayat 3, saudara tidak usah baca, tetapi di sana dikatakan berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah. Berbahagia orang yang membaca, dan berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa mendengar firman Allah, itu berbahagia. Itu bahagia yang benar-benar bahagia, ya, bukan bahagia semu. Apalagi kalau sampai melakukan. Firman Tuhan mengatakan berbahagia. Ya, saya ingin bacalah lebih bagus supaya saudara juga tahu saya bicara ini sesuai firman atau tidak. Coba Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Iya, sangat berbahagia itu. Kalau Tuhan bilang kita bahagia, bahagia benar-benar bahagia. Amin. Ya, terus. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Dan yang menuruti apa yang tertulis, melakukan, mentaati firman Tuhan itu bahagia. Terus. Sebab waktunya sudah dekat. Nah, karena kedatangan Tuhan dan akhir dari segala sesuatu sudah dekat, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan melanjutkan Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4, di mana pada pendalaman Alkitab pada hari Kamis yang lalu saya beri tema kudusnya perkawinan atau kudusnya pernikahan, di mana saya kaitkan bahwa kudusnya perkawinan dan kudusnya pernikahan itu tidak bisa dilepas dari kudusnya hidup. Ketika seseorang hidup kudus, nanti dia masuk dalam perkawinan, pernikahan, pasti hidup perkawinannya itu kudus. Ya,
Dan itu tidak bisa dilepas dari kudusnya, bukan hanya pribadi satu orang, tapi semua jemaat umat Tuhan. Jadi kudusnya umat Tuhan dan kudusnya hidup akan mengakibatkan kudusnya perkawinan. Ya, itu saya sudah bacakan pada ibadah pendalaman Alkitab lalu. Jadi Imamat 18, 19, 20 itu perikop. Ya, bagaimana kudusnya perkawinan itu berkaitan dengan kudusnya hidup dan kudusnya umat daripada Tuhan. Nah, hari ini saya tetap melanjutkan itu, tetapi saya beri tema mujizat yang pertama yang kita ambil dari perjanjian baru. Tapi kita baca dulu Ulangan 7 ayat 3 dan ayat yang keempat. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Ya, Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. nah di situ selalu ada berkaitan antara perkawinan dengan anak. Ya, terus Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. ya, Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. sebab mereka akan membuat anakmu menyimpang. Jadi perhatian Tuhan bukan hanya pada orang tua dari bangsa Israel, tapi juga kepada anak-anak mereka, buah nikah mereka. Jadi orang tua, suami istri, dan anak itu menjadi perhatian. Betapa baiknya Tuhan itu. Terus Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. ya, terus Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, ya, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. akhirnya bangsa ini sendiri rugi. Ya, sekian, terima kasih. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memperhatikan sejak dulu. Jadi saya katakan Alkitab ini selalu relevan dengan zaman. Tidak pernah kadaluarsa. Ya. Dari perjanjian lama, kitab Kejadian sampai sekarang ini selalu cocok dengan keadaan manusia, baik manusia hidup di zaman jelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, hari ini saya mengkaitkan Ulangan 7 ayat 34 tentang kudusnya perkawinan. Ya, dengan datangnya Allah menjadi manusia di dalam Yesus. Apa yang dibuat, perhatian apa yang dibuat oleh Tuhan kepada manusia? Maka Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri datang dari sorga dalam rupa Yesus, mengadakan mujizat yang pertama itu di pesta perkawinan di Kana. Kenapa Tuhan sampai nomor 1 mengadakan mujizat di perkawinan? Bukan membangkitkan orang mati. Ya, kan orang mati dibangkitkan itu rasanya waduh, itu mujizat besar. Orang lumpuh jalan, wah mujizat besar. Ya, orang buta melihat, waduh mujizat besar. Berapa banyak orang tahu bahwa korban peperangan, perang dunia pertama, perang dunia kedua, bila dibandingkan dengan korban dari nikah, pernikahan, perkawinan yang hancur, berapa banyak? Tidak bisa dihitung, banyak sekali korban perkawinan. Hancurlah masa depan banyak anak-anak. Tadi Ulangan mengatakan korban perang dunia pertama bisa dihitung, korban perang dunia kedua bisa dihitung. Coba hitung sampai hari ini berapa banyak korban
untuk rumah tangga yang hancur. Tidak ada yang bisa hitung. Itu sebabnya Tuhan mengadakan mujizatnya. Yang pertama itu di pesta perkawinan. Ya. Dan kalau kita lanjut membaca di Yohanes, ya, pasal 4, nanti kita akan baca. Di situ Tuhan mengadakan mujizatnya yang kedua. Itulah anak yang hampir mati dihidupkan. Jadi anak itu merupakan buah nikah, buah nikah. Perkawinan dan buah nikah menjadi perhatian khusus Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya ingin baca Yohanes, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Hari ketiga itu, kalau saya kaitkan hari ketiga, itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan Kristus, hari kuasa. Tuhan demonstrasikan kuasa. Ya, kuburnya kosong. Ya. Terus Dan ibu Yesus ada di situ. ya, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. ya, Ketika mereka kekurangan anggur, mereka kurang anggur. Saya pikir ini pastilah keluarga yang sangat sederhana. Ya, kalau orang tidak sederhana, pasti anggurnya berlimpah-limpah persediaannya. Ini sederhana. Jadi Tuhan memperhatikan orang-orang sederhana. Saudara jangan pikir Tuhan hanya memperhatikan orang-orang yang banyak, ya, yang tinggi-tinggi kelasnya. Tidak. Tuhan memperhatikan orang sederhana. Bagi mereka orang Yahudi, kalau anggur sudah habis, tidak ada anggur dalam pesta itu sangat memalukan. Terus ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." ya, Kata Yesus kepadanya, ya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? ya, Saatku belum tiba." ya, Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ya, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." ya. Walaupun Tuhan bilang belum waktunya saya melakukan mujizat, saatku belum tiba. Ya, tapi karena begitu pentingnya perkawinan, akhirnya dia mendengarkan suara ibu kandung manusia. Ya, terus Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. ya, Masing-masing isinya 2-3 buyung. ya, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." isi tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pelayan itu mentaati. Terus Lalu kata Yesus kepada mereka, ya, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." ya, Lalu mereka pun membawanya. ya, Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, Ya. dan ia tidak tahu dari mana datangnya, ya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. ya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Kenapa pelayan-pelayan itu tahu? Pemimpin pesta tidak tahu. Karena yang berkaitan langsung dengan peristiwa besar ini adalah pelayan-pelayan yang apa? Yang taat mengisi air dalam tempayan-tempayan. Terus Dan berkata kepadanya, ya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. ya, Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." dunia kasih yang manis-manis dulu. Dosa itu membuat manis-manis dulu. Yang baik-baik
tapi sesudah itu pahit. Tapi kalau Tuhan berbuat sesuatu dari awal sampai akhir baik adanya. Terus Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea ya, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. nah itu yang dibuat sebagai tanda. Kenapa tidak dituliskan di situ mujizat? Ya, tanda. Sekarang kita baca Yohanes pasal yang keempat. Saya ingin sampaikan pada saudara bahwa yang kedua, mujizatnya yang kedua adalah anak. Yohanes 4 ayat 52 sampai 54. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Ya, Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. ya, terus Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, ya, anakmu hidup. tepat apa yang Tuhan katakan, tas pasti langsung jadi. Karena Tuhan penuh kuasa. Terus Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus. tanda ajaib yang kedua, itulah anak yang menuju kematian, hampir mati, dihidupkan. Jadi tadi pertama itu perkawinan, yang kedua anak. Itu perkawinan tidak bisa dilepaskan dengan anak, buah nikah, buah perkawinan. Ini perhatian Tuhan. Ini merupakan sorotan Tuhan. Dan sampai hari ini menjelang Tuhan datang kembali, berbahagialah anak-anak muda mendapatkan perhatian Tuhan. Saudara tahu di kitab Ulangan 6 pun melalui Musa, di situ Tuhan mengajar untuk bangsa Israel itu, mengajar kepada anak-anaknya ulang berulang. Coba Ulangan 6. Ya, perhatian Tuhan itu pada generasi muda, pada generasi anak-anak, ya, generasi lanjut daripada bangsa Israel dan generasi kita. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Haruslah engkau ajar pada anak-anakmu. Ulang berulang. Ada pendidikan rumah tangga. Saya melihat kalau rumah tangga ada pendidikan, ada perhatian orang tua pada anak-anak, ada rumah tangga yang utuh, anak-anaknya jadi baik. Ya, terus Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya. apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, itu perhatian pada anak-anak. Jadi perkawinan di Kana, di situ Tuhan buat tanda ajaib yang pertama. Dia tidak katakan di situ mujizat saja, tanda. Dalam bahasa Yunani, tanda itu dituliskan semeion, S-E-M-E-I-O-N, semeion, yang artinya mujizat yang mempunyai tujuan, mujizat yang punya pesan. Jadi dengan menuliskan itu tanda di sana, Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa apa yang dibuat di pesta Kana itu punya pesan penting. Jadi Tuhan mengubahkan air biasa jadi anggur yang manis itu, Tuhan punya tujuan yang sangat jelas, yaitu buat kita adalah perhatian Tuhan untuk perkawinan, pernikahan kita dan buah nikah kita. Punya tujuan khusus.
Ya. Jadi dia mengandung suatu pesan amat penting untuk generasi kita di zaman akhir, yaitu rumah tangga kita harus menjadi rumah tangga yang baik, yang harmonis, yang anak-anaknya hidup di dalam Tuhan. Ya, dimulai dari pendidikan, dimulai dari orang tua yang mengajar anak-anak siang dan malam untuk takut akan Tuhan. Ya, untuk sama-sama membaca Alkitab, untuk sama-sama berdoa. Jadi itu tanda dalam bahasa Yunani, semeion, artinya mujizat yang mengandung pesan atau mengandung tujuan. Sedangkan mujizat, ya, dalam kata bahasa Yunani mujizat itu dunamos. Dunamos artinya secara hurufiah kuasa. Ya. Kalau bukan karena Tuhan punya kuasa, tidak mungkin air itu jadi anggur yang manis. Ya. Dunamos, kuasa. Kuasa mujizat yang menjadi demonstrasi Allah itu. Demonstrasi kuasa Allah. Itu satu demonstrasi di pesta nikah. Tetapi banyak yang tidak tahu dari mana asalnya ini anggur yang manis. Pemimpin pesta pun tidak tahu. Hanya pelayang-pelayang yang berkaitan dengan Yesus tahu. Ya, itu demonstrasi kuasa Allah. Dunamos dalam bahasa Yunani dari kata mujizat. Ya, dunamos. Dalam bahasa Inggris miracle sebenarnya berasal dari bahasa Latin miraculum. Miraculum itu miracle, bahasa Latin miraculum, yang artinya sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi kalau ada mujizat itu tidak masuk akal, membuat orang heran. Ya, loh, kok kamu simpan anggur sampai sekarang, anggur yang manis, yang baik. Nah, itu membuat orang terheran-heran. Miracle, miraculum, bahasa Latinnya. Muncul takjub, enak ya. Orang lain menghidangkan yang buruk dulu, tadi itu yang tidak enak, sekarang yang enak ini. Dulu orang itu nikahnya hari-hari, loh saya ini tetangga sebelahan, ribut saja terus, berantem masih pagi-pagi buta, dan ribut, berantem, caci maki, bunyi prang. Loh, kok sekarang bisa? Waduh, manisnya suami istri selalu berjalan sama-sama anaknya. Apa itu ya? Nah, sampai tua terus berduaan, jalan sama-sama, ya sampai tua. Manis, membuat orang heran, takjub. Apa ya penyebabnya? Gitu. Tapi sayangnya, akhirnya banyak orang yang berbahasa Inggris anggap itu mujizat sebagai mitos. Jadi Alkitab dihubungi dengan mitologi, mitos. Padahal apa yang Allah buat, yang dicatatkan di dalam Alkitab itu tidak ada kaitan sama sekali dengan mitologi, mitos. Ya, mitos tidak ada. Allah berbuat segala sesuatu
tidak ada hubungan dengan mitos. Allah tidak pernah niru mitos itu. Tidak memiliki hubungan apa-apa. Apalagi fantasi dongeng itu tidak ada. Tapi kalau Allah berbuat sesuatu mujizat, itu betul-betul demonstrasi kuasa Allah. Siapa yang bisa rubah air jadi anggur? Tidak ada. Kalau kita baca selanjutnya, siapa yang bisa membangkitkan orang mati? 4 hari dikubur Lazarus. Tidak ada cerita dongeng, tidak ada cerita mitos di situ. Itu demonstrasi apa? Kuasa Allah. Itu sebabnya dalam Alkitab bahasa Inggris versi Amplified, ya, itu tidak menggunakan kata miracle, karena jangan nanti dikaitkan dengan mitos, mitologi. Ya, orang bahasa Inggris itu mengkaitkan miracle dengan cerita mitos atau mitologi. Makanya versi bahasa Inggris Amplified Bible, dia menuliskan mighty, ya, mighty deeds, atau mighty words, yang artinya perbuatan ajaib atau pekerjaan yang ajaib. Mighty deeds, perbuatan ajaib. Mighty works itu perbuatan, pekerjaan ajaib. Jadi sebetulnya di perkawinan Kana ini merupakan satu demonstrasi kuasa Allah, satu perbuatan ajaib, satu pekerjaan Allah yang tidak bisa diselami oleh manusia, akal manusia, sepintar apapun manusia. Sehingga karena pintarnya manusia, maka dikaitkan cerita dongeng. Akhirnya dianggap ada hubungannya perbuatan Allah itu dengan mitologi, mitos. Tidak, memang betul-betul demonstrasi kuasa Allah. Mujizat itu terjadi. Jadi tanda yang pertama di perkawinan itu merupakan mujizat yang menimbulkan rasa takjub, ya, heran, ya. Nah begitu. Coba kita kembali baca Yohanes 2. Jadi ini bukan mitos, memang betul-betul. Dan saya mau tekankan bahwa kenapa untuk pertama kali Tuhan melakukan mujizat itu justru di perkawinan. Itu tadi saya bilang, perhatian utama Tuhan, nikah kita, rumah tangga. Jangan rumah tangga suami istri itu nggak ada hubungan yang intim, hubungan batin antara hati dan hati, hubungan yang baik. Walaupun memang belum sempurna. Dua yang menjadi satu itu dengan masing-masing latar belakang pendidikan rumah tangga tidak sama, karakter yang tidak sama, dibuat satu oleh Tuhan, dijadikan satu. Itu tidak mudah. Jadi perkawinan itu tidak mudah. Tidak boleh serampangan terus kawin, ya. Terus orang tua anaknya cuma dikasih biaya makan, biaya hidup, biaya sekolah, tidak ada pendidikan rumah tangga. Ya, bagaimana berlaku adik terhadap kakak, bagaimana anak terhadap orang tua, ya, itu diajarin Alkitab. Ya, coba baca dulu Yohanes 2 ayat 5 dulu. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. apa yang dikatakan? Ini ibu yang baik.
Kalau ibu-ibu itu tahu berkata begini pada anaknya, kamu tadi sudah dengar khotbah di gereja, sekolah minggu ngajarin apa? Sudah dengar? Sudah. Buatlah itu. Itu nanti untuk kepentingan kamu. Ya. Terus Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. ya, Masing-masing isinya 2-3 buyung. ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Terus Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. terus Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. ya, Lalu mereka pun membawanya. ya, Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ya. dan ia tidak tahu dari tahu. mana datangnya. Pemimpin pesta tidak tahu. Loh, kok bisa ada anggur yang baru ini? Terus? Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Nah, tapi pelayan-pelayan itu yang berhubungan langsung dengan peristiwa itu, dengan Yesus, dia tahu rahasianya itu di mana. Dia tahu. Kalau saudara mau taat kepada perintah Tuhan, kamu akan tahu maksud Tuhan. Terus Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. itu sebabnya orang harus sendiri mengalami itu firman. Kita tidak bisa dengar cerita orang. Kata orang Tuhan Yesus begini ya, kata orang dia mengalami mujizat itulah. Kita harus sendiri mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Kita yang harus sendiri berurusan dengan Tuhan, sehingga kita tahu saya ada hari ini jadi orang baik, jadi anak baik, itu karena Tuhan. Itu pelayan-pelayan, dia tahu dia yang isi, dia yang taat. Kalau dia tidak taat, tidak jadi mujizat. Sekian dulu. Jadi mujizat di perkawinan di Kana ini adalah akibat dari suatu ketaatan. Tadi saya katakan perbuatan ajaib yang mengandung apa? Pesan. Pesan untuk kita, gereja Tuhan. Ya, mengandung pesan apa? Mujizat ini mengandung pesan bahwa kita harus belajar taat. Kalau kita tidak mau taat, kita tidak pernah melihat perbuatan ajaib. Kalau pelayan itu tidak mau mengisi 6 tempayan, tidak akan terjadi mujizat. Kita tidak pernah bisa bercerita tentang apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita datang sebagai pendengar yang setia dalam gedung gereja, atau pendengar yang setia di dalam streaming, di dalam online, atau apa saja dengar firman, kita tidak pernah tahu apa itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Jadi pesan Tuhan itu berkaitan dengan pesan ketaatan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk surga otomatis. Bukan orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, mengaku mujizat, aku mengusir setan, aku bernubuat, itu masuk surga. Tapi Alkitab berkata dalam Matius 7:21, orang yang melakukan kehendak Bapakku. Dan tadi Wahyu 1 mengatakan orang yang mendengar, membaca dan menuruti.
Itu yang berbahagia. Jadi pesan daripada demonstrasi kuasa Allah, air menjadi anggur yang manis ini mengandung pesan tujuan supaya kita mau menjadi orang-orang yang mentaati perintah Tuhan, sekalipun mungkin itu tidak masuk akal. Tempayang yang diisi air itu pun bukan spesial buat minuman, tapi dikatakan tadi apa? Tempat untuk membasuh kaki, air untuk pembasuhan. Bukan spesial tempayang buat minum. Coba baca itu Yohanes 2. Kita seringkali mau melakukan firman kalau itu masuk akal. Ya. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayang yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ya. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya. Terus Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. ya, jadi isilah tempayang itu dengan air. Tempayang apa itu? Bukan tempayang untuk isi air minum. Bukan untuk air anggur. Tidak. Mungkin pelayan ini rasanya aneh. Tapi buktinya sekarang dari sana cedok. Ambil. Dicedok. Dah, dibagikan. Ternyata tempayang beralih fungsi menjadi tempat anggur yang manis, yang kata disimpan sampai hari ini masih bagus. Beralih fungsi. Tuhan mau merubah hidup kita dari fungsi yang lain jadi fungsi yang sangat berkenan kepada Tuhan. Jadi mujizat itu jadi kalau kita mau taat. Amin. Ketika kita mau taat, kita melihat mujizat. Kalau kita mau taat, kita melihat demonstrasi kuasa Allah. Selama kita tidak mau taat, tidak ada mujizat. Tidak ada mighty deeds. Tidak ada keajaiban. Selama kita tidak mau taat. Saya kasih contoh yang lain. Pada waktu diceritakan murid-murid itu menebar jala sepanjang malam, tidak dapat ikan. Dalam keadaan letih lesu, rasul-rasul, calon-calon rasul penjala ikan ini, mereka lesu. Sampai di pinggir pantai, Tuhan pinjam perahunya Simon Petrus. Aku mau naik situ ya, mau ngajar. Sesudah itu, apa kata Tuhan? Pergi ke tempat dalam. Mereka nurut. Nggak tahu artinya apa ini. Sesudah ngajar, Tuhan bilang, pergi ke tempat dalam. Tapi nurut. Sampai lagi di tempat dalam, Tuhan bilang, tebarkan jala. Nah, di sini menyahut, sepanjang malam kami tidak dapat apa-apa. Ini siang hari bolong. Mana ada ikan? Jala malam hari tidak ada, mana siang hari ada. Nggak masuk akal. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku lemparkan jala, dapat ikan. Ada mujizat. Selama kita jadi orang Kristen biasa-biasa, yang rajin masuk gereja, yang rajin ikut di kolom-kolom, yang rajin ikut family altar, yang rajin ikut di komsel-komsel, tapi selama kita tidak menjadi pelaku firman Allah, kita tidak bisa melihat demonstrasi kuasa Allah atas hidup kita. Coba baca Lukas 5.
Langsung aja ayat 2 dan 3. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ya, Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. iya. Terus, Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. ya, Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam tolak ke tempat dalam. dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Aneh ini. Disuruh ke tempat dalam, tebarkan jala. Nah, di sini tidak masuk akal bagi Simon. Simon Petrus ini adalah profesional sudah, pengalaman sudah soal jala menjala, soal ikan. Ya, malam-malam tidak ada. Ya toh, masa siang-siang bolong ada. Tapi dia katakan apa? Lanjut baca. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." ya, terus. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Terus, Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. terus. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, Ya, hingga hampir tenggelam. terus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tersungkur di depan Yesus. Apa katanya? "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Itu demonstrasi kuasa Allah yang tidak masuk akal. Simon ini orang profesional di penjalaan ikan. Dia kaget, banyak sekali ikan. Dari kata ini, "Guru, sudah sepanjang malam kami menjala tapi tidak dapat. Tapi karena engkau suruh, aku lakukan." Pesan ketaatan kepada pernikahan suami dan istri adalah sangat pesan penting. Istri tidak usah tuntut suaminya taat. Suaminya tidak betul. Suami saya itu harus begini, begini, begini. Alkitab berkata, jika suamimu tidak begitu menurut kamu, salah menurut Alkitab suamimu. Seorang istri harus apa ya? Tunduk tanpa perkataan. Aduh, mana bisa? Kalau tidak bisa, tidak melihat perbuatan ajaib, tidak melihat keajaiban. Rumah tangga terus cecok, rumah terus berantem, akhirnya di pengadilan bercerai, dua-duanya keras. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat yang pertama. "Demikian juga kamu, hai istri-istri, Ya, tunduklah kepada suamimu." tunduk pada suami ini tidak gampang. Tunduk pada suami yang baik itu ya lebih mudah lah. Tapi tunduk pada suami yang tidak betul ini ya. Terus, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, yang tidak taat, kalau ada suamimu tidak taat, kamu yang taat, tunduk. Terus, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. iyalah, isilah. Ibunya mengatakan sama pelayan-pelayan, apa yang dikatakan itu oleh Yesus, buat ya. Nah, pesan ibu Yesus kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus, buat. Nah, mereka buat. Ketika Yesus bilang, isi. Ayo. Nah, ini sekarang. Mau tidak rumah tangga kita dipulihkan?
Mau tidak rumah tangga itu mengalami keajaiban. Kok bisa ya? Dari mana ini anggur yang manis ya? Biasanya orang menghidangkan dulu yang biasa-biasa, yang kurang baik. Tapi engkau menyimpang anggur yang baik sampai sekarang. Dimulai dengan nikah yang tidak betul. Apa rahasianya, sus? Ibu, kok suamimu dulu itu waduh, rokoknya nyambung, sambung menyambung kayak kereta api punya gerbong. Mabuk, botol per botol, maki-maki. Masih pagi biasa saya lihat, waduh, saya dengar, waduh. Loh, sekarang kok ke gereja bukan hari Minggu? Apa itu ya? Oh, gereja kita ada ibadah pendalaman Alkitab. Oh, ada lagi, ya ibadah doa. Tapi sekarang tidak bisa karena ada COVID. Semua kita ibadah di rumah. Jadi, iya jadi. Di rumah pun kami sekarang pada hari pendalam Alkitab tidak bikin apa-apa. Suami saya cepat pulang. Nggak ada kegiatan. Sedia waktu untuk ibadah PA, sedia waktu untuk ibadah doa. Kami semua kumpul dengan anak. Ibadah online. So sama itu, kata orang Manado, sama. Persis sudah. Kami mengikuti dengan baik, kami menyembah. Kami juga bisa meneteskan air mata. Oh begitu ya. Di mana ada ketaatan, di situ ada mujizat. Amin. Kalau dia tunduk, itu istri, aduh suaminya tidak betul, tapi tunduk dengan kesabaran dari Tuhan, bukan kesabaran dari kekuatan diri. Kalau kekuatan sendiri bisa TBC seorang istri terhadap suami yang seperti itu, yang mabuk, yang memukul, yang tempeleng. Tapi seorang istri yang kekuatan dari Tuhan, tunduk, diam. Dimaki-maki, diam. Dulu bantah, ngelawan. Suaminya juga heran. Loh, kok kamu sekarang diam? Dulu saya dibantah-bantah. Saya tempeleng, kamu juga tempeleng. Tampar pipi kiri. Sekarang tampar lagi pipi kanan saya, balas. Sekarang ku tampar pipi kirimu, kamu bilang lagi, Pak, masih ada satu yang belum ditampar pipi kanan. Coba tampar lagi, Pak. Tidak tega aku. Ajaran apa itu? Ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus. Kalau pipi kirimu ditampar orang, kasih pipi kanan juga. Akhirnya aku tidak tega. Lama-lama pendetamu itu model apa yang ngajarin? Coba aku datang ke gereja mulia. Wah, datang, tobat ya. Ternyata itu rahasianya. Diam tanpa perkataan. Belum habis itu bacaannya 1 Petrus 3. Tolong dibaca. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Terus? Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ya ini bagus, ini saya punya pelayanan pernah kepada seorang ibu yang seperti ini. Ya, silakan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Jangan lahiriah saja. Terus? Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah, yang mewah-mewah. Suaminya bilang, aku nih nunggu. Ini kejadian betul. Suaminya kan bukan orang Kristen, istrinya masuk gereja.
Suaminya bosan menunggu 1 jam, hanya bersolek. Sudah milih baju ini tidak cocok, ganti lagi baju itu, ganti lagi. Kapan suaminya bertobat? Ya, terus dihabisin dengan make up. Alkitab bilang bukan tidak bisa make up, sisir, rambut tadi rapi, bukan. Tapi jangan hanya itu, tetapi perhiasan batinnya, roh yang lembut, tentram dari seorang istri. Itu membuat kesukaan suaminya sehingga sampai tua kamu tetap muda, walaupun tidak make up sampai tua. Apa yang membuat daya tarik suaminya? Kelakuan istri yang taat kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi berkaitan dengan ketaatan, pasti itu pasti akan ada mujizat. Kalau Petrus, Simon itu tidak mau pergi ke tempat dalam, tidak mau tebarkan jalan, tidak ada ikan. Kalau pelayan tidak mau isi air, nggak ada mujizat. Rumah tangga hancur, tetap hancur. Istri yang rohani tunduk memenangkan suami. Suami yang bijak akan memenangkan istrinya. Dan anak-anaknya melihat orang tuanya turut berbahagia. Kalau anak melihat orang tua hari-hari berantem, anak itu akhirnya tidak betah tinggal di rumah. Keluar dari rumah, bergaul dengan segala macam anak, tidak karu-karuan hidupnya. Nggak betah. Tidak ada pendidikan rumah tangga, ya. Terus anaknya nanti satu waktu sudah menikah, begitu juga berantem. Nanti cucunya begitu juga berantem. Terus cucunya bilang sama mamanya, kami ini kan ikut orang tua, kan modelnya gitu. Ya jangan marahi kami, jangan tegur. Modelnya kami, ada modelnya kamu. Kan buah itu tidak jauh dari pohonnya. Alangkah buruk. Tapi saya percaya Tuhan mau bikin mujizat, bukan hanya waktu dia ada secara manusia di Kana, tapi sampai hari ini Tuhan mau melakukan mujizat atas rumah tangga kita, atas nikah kita. Ya, Tuhan memperhatikan itu. Itu yang pertama. Perbuatan ajaib yang pertama itu mujizat yang pertama. Itu pentingnya Tuhan bilang rumah tangga, perkawinan yang habis kemanisan. Anggur itu bicara manisnya, bukan memabukkan, tidak ada lagi manisnya. Cuma sampai 3 bulan. Coba kalau orang mengawali pernikahan dengan daging hawa nafsu, tunggu tak lama, bantam rumah tangga itu. Tapi kalau rumah tangga dimulai dengan kasih Kristus yang manis, engkau pacar saya, calon istriku, aku tidak akan mengapa-ngapakan kamu, karena aku mencintai kamu, bukan hawa nafsu. Ini orang berbahagia. Ya. Tapi kalau dimulai rusak awal, hawa nafsu itu akan merusak terus rumah tangga, saling mempersalahkan.
Tapi saya ingin katakan melalui pendalaman Alkitab kali ini bahwa masih ada harapan untuk rumah tangga diperbaiki. Justru Tuhan datang untuk menolong orang berdosa dibawa kembali ke Firdaus. Justru Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membangunkan rumah tangga yang utuh, yang baru, yang dipulihkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kekurangan anggur, asal kamu mau taat, akan ada anggur yang berkelimpahan, yang begitu sedap, begitu manis. Ya, terpujilah Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan, saya masih ingin berbicara tentang perkawinan pada pendalaman Alkitab berikut, khususnya mengenai anak-anak. Anak itu adalah buah nikah. Tidak percuma Tuhan bilang, yang pertama tanda ajaibnya pernikawinan kehabisan anggur, yang kedua anak semua mati dibangkitkan. Ini ada kaitan. Ketika kita sangat memperhatikan firman dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita akan berbahagia. Rumah tangga bahagia, anak cucu hidup dalam iman. Ya, kalau kita mengalami itu, kita senang. Ya, puji Tuhan, sangat berbahagia, membahagiakan. Kita mengalami kasih sayang Tuhan. Ya. Kita melihat sampai anak-anak cucu, sampai anak-anak dalam pernikahannya, begitu manis. Gak pernah bikin pusing orang tua. Gak ada problem yang harus datang kepada orang tua. Gak ada. Ya. Perhatikan anakmu, ajari dia baik-baik. Suami istri, belajarlah tunduk patuh pada Tuhan. Jadi tanda ajaib pertama ini, tanda ajaib kedua, dibuat Tuhan dengan satu pesan. Ada tujuannya untuk kita di masa sekarang. Mari kita kembali kepada Alkitab, selalu belajar firman Tuhan dan mentaati. Terjadi keajaiban. Saya percaya di zaman ini dikatakan Alkitab, jelang datangnya Yesus kedua kali, orang kembali hidup pada zaman seperti zamannya Nuh. Apa itu? Kawin mengawin, kawin cerai, cerai kawin. Ya, itu akan terjadi. Nabi Allah di tengah-tengah kehancuran, daripada nikah orang dunia, nikah kita diluruskan Tuhan, dibetulkan Tuhan. Terima kasih pada Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita mengucap syukur. Aku hendak
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Tuhanku, Aku hendak karena kami mengalami bernyanyi dalam hidup ini, kami ingin menyanyi memuji-Mu selama aku hidup. Tuhan telah melakukan perkara ajaib. Dulu banyak orang hancur, kami hancur dalam nikah. Sekarang kami jadi baik. Anggur yang manis ada dalam rumah kami. Ada pesta, ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah manis dan pengagungan kepadamu Tuhan, haleluya, padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis. Tuhan membuat kemanisan dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sampai hari ini tetap sama. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan sanggup mengubahkan pernikahan yang hancur jadi baik. Korban peperangan pertama, dunia pertama, perang dunia kedua, manusia bisa menghitung. Tapi korban akibat kehancuran nikah membuahkan begitu banyak anak-anak, pergaulan buruk, pergaulan bebas, sehingga mereka hidup seperti zamannya Nuh. Sesuka-suka mereka melakukan dosa. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan ada seperti Tuhan ada di Kanah. Adalah bijaksana pemimpin pesta mengundang Yesus dan murid-muridnya. Adalah bijaksana mengundang Yesus hadir di rumah tangga kita. Siapa yang mau undang Tuhan Yesus ada di rumah tangganya? Coba angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mau Tuhan.
Saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan hadir rumah tanggaku, sehingga ada nyanyian bersama. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Rumah tangga kami dipulihkan. Ada anggur yang manis. Katakan sekali lagi, biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan, Ramaya manis kau dengar Tuhan, Ramaya Rabasa, hatiku bersuka karenamu. biarlah manis. Memang tidak ada rumah tangga yang sempurna. Sebagus-bagusnya seorang suami dan seorang istri dalam beribadah, dalam melayani Tuhan, masih ada hal-hal yang tidak sempurna yang bisa berselisih. Tapi kalau kita semua kembali kepada Alkitab, suami kembali kepada Alkitab, istri kembali kepada Alkitab, kembali pada firman, nanti akan ada anggur yang manis lagi. Betapa indahnya orang-orang melihat, berbahagia pernikahan mereka. Anak-anak cucu menantu melihat sesuatu teladan yang baik. Biasanya orang yang manis-manis dulu, yang bagus-bagus, nanti akhirnya yang buruk-buruk. Tapi engkau menyimpan sampai sekarang anggur yang manis, sampai masa tua. Sampai masa tua putih rambutmu. Pernikahan itu tetap pernikahan yang manis. Haleluya. Itu perbuatan ajaib Tuhan yang membuat hati kami menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, manis kau dengar nyanyian kami, dan hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan rumah tangga kami. Kami percaya, kami doakan banyak rumah tangga yang pecah, yang tidak harmonis. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan kami. Tuhan masih sama dulu, di Kana, hari ini, bahkan sampai yang akan datang. Tuhan masih bisa buat anggur yang manis, anggur yang baru dalam kehidupan rumah tangga. Bukan uang yang banyak, bukan pangkat, bukan kedudukan. Hadirnya Tuhan Yesus yang selalu membuat tanda ajaib, mujizat dalam kehidupan kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai hari ini tetap memberkati kita. Saya sangat percaya, dan kita ketemu seminggu ke depan di pendalaman Alkitab dengan tema yang sama ini. Kita akan mau mendengar bagaimana Tuhan berbuat untuk buah nikah anak-anak kita sebagai tanda ajaib yang kedua. Tidak ada bisa merubah anak kita kecuali Tuhan. Ya, banyak anak-anak menuju kepada kematian, kehancuran, bahkan lebih jauh akan terbuang ke dalam neraka, dalam lautan api. Mari kita tolongi rumah tangga, tolongi anak-anak, seperti Tuhan menolong kita. Jadi tanggal 20 kita ketemu di pendalaman Alkitab, masih berbicara tentang kudusnya perkawinan. Dan sebelum itu hari Minggu nanti tanggal 16 Agustus itu adalah ibadah umum, ibadah hari Minggu jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi kita akan ketemu dengan media online seperti ini. Siapkan hati saudara, hidup saudara untuk beribadah, mendengar firman. Biarlah Roh Kudus yang bekerja selanjutnya. Setiap hari Selasa jam 6 itu kita ibadah doa bersama melalui Zoom. Setiap hari Rabu jam 6 saya ajak kaum muda remaja, ingat kebahagiaanmu hanya ada dalam Tuhan. Siapkan waktumu dan ikuti ibadah kaum muda remaja. Demikian juga hari Minggu sore jam 4 sekolah minggu. Orang tua dorong anaknya, ingatkan anak-anak dari kecil, dididik, ya, maka engkau akan berbahagia. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Selamat mengikuti terus ibadah ini, walaupun kita belum bisa kumpul di gedung gereja kita, tapi kita di rumah masing-masing boleh tetap mendapatkan berkat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita akan memuji kebesaran Tuhan. Kita bangkit semua yang di rumah, bangkit berdiri.
Sesungguhnya perbuatan ajaib-Mu adalah karena Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu melakukan sesuatu yang ajaib sampai hari ini bagi kami manusia. Itulah sebabnya kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disanjung sampai selamanya. Mari kita angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali pada ibadah hari yang sudah dijadwalkan. Tuhan Yesus memberkati kita.